الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa'alaikum. Ikhwani fiddin rahimahullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam majlis kita, yaitu majlis ilmi. Setiap malam Jumat kita sama-sama belajar mengkaji kitabullah dan sunnah Rasul dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah beri kemudahan kepada kita semua dalam setiap langkah-langkah kita. Dan kedua, sholawat serta salam tidak lupa malam Jumat. Artinya kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat. Semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat tersebut bersambung kepada keluarga beliau, para istri-istri beliau, para dzurriyyah beliau, keturunan beliau, dan para tabi'in, para sahabat beliau ajma'in radhiyallahu anhum, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Kita bermohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang dimudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan insya Allah nanti di yaumul qiyamah kita diperkenankan untuk minum di telaga beliau Al-Kautsar, dan insya Allah memperoleh syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Tidak perlu panjang lebar, marilah kajian pada malam hari ini kita buka bersama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi benar-benar bisa membuka hati dan pikiran kita, sehingga kita dimudahkan untuk menyerap ilmu yang akan insyaallah beliau sampaikan Mas Diri pada malam hari ini. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu kajian inti, yaitu kita melanjutkan kajian Syarah Ushul Salasah karangan beliau Syekh Muhammad Al-Fauzan Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Kepada Mas Lilik, kepada Ustaz Lilik, waktu dan tempat kami persilahkan. Tahadhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وكسى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Teman-teman yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat yang paling utama, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga di sore menjelang malam hari ini kita dapat melaksanakan kajian rutin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan shalawat tersebut terhubung dengan istri-istri beliau, dengan putra-putri beliau, kepada sahabat beliau, kepada tabi'in, dan kepada pengikut beliau sampai yaumil qiyamah. Langsung saja kita masuki kajian. Kemarin kita telah sampai bab inti tentang macam-macam ibadah. Yang pertama kemarin kita membahas tentang doa. Doa itu kita ulangi sedikit ya. Kemarin doa itu dibagi menjadi dua. Masaan bisa menyebutkan doa ibadah sama doa masalah. Yang pertama yaitu doa ibadah, yaitu doa yang dilaksanakan untuk melaksanakan perintah Allah. Contohnya banyak sekali, seperti doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk kamar kecil, doa keluar kamar kecil, doa naik kendaraan, doa akan berpergian, dan banyak sekali doa ibadah. Bahkan semua sekali yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebanyakan adalah doa, berbentuk doa, ada bentuk doanya. Seperti di dalam sholat, banyak doa-doa, dan di dalam puasa pun banyak juga diperintahkan untuk berdoa. Kemudian yang kedua yaitu doa masalah, yaitu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita manfaat dan menjauhkan kita dari mudarat. Kemarin juga ketika kita berdoa pasti akan dikabulkan, tapi ada tiga pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang kita minta. Kemudian yang kedua, doa kita dikabulkan oleh Allah tapi diganti dengan yang sepadan atau yang lebih baik dari yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
yang ketiga yaitu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikabulkan nanti di akhirat. Dan apa yang dikabulkan oleh Allah di akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Kita masuk ke bentuk ibadah yang kedua. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ini adalah bentuk ibadah khauf atau rasa takut. Dan khauf atau rasa takut adalah reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan atau membinasakan. Rasa takut adalah reaksi atau kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan atau membinasakan. Dan dalilnya yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Di sini Syekh Fauzan rahimahullah membagi rasa khauf atau takut itu menjadi 4. Yang pertama yaitu khauf tabii atau rasa takut yang alami, seperti takut kepada musuh. Ketika kita atau terjadi perang, pasti kita akan merasa ada perasaan takut kepada musuh. Pasti ada, teman-teman. Tapi kita bisa dikuatkan dengan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi rasa takut menjadi keberanian. Karena di dalam kita berjihad atau berperang melawan musuh, kita akan mendapat kemenangan. Ketika kita terbunuh, kemenangan kita adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jika kita menang, kita mendapat pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapat kemenangan, di akhirat kita termasuk orang-orang yang berjihad. Kemudian takut kepada binatang buas. Ketika kita dihadapkan saja, seperti contoh anjing yang buas atau galak saja, kita pasti mempunyai rasa takut ya, teman-teman. Ketika ada anjing buas di dekat kita dan mengejar, kita pasti takut. Itu takut tabii, takut yang alami. Atau ketika kita
bertemu ular kobra di sawah atau di mana, kita pasti takut ya, punya perasaan takut. Itu takut tabii, takut yang biasa. Dan takut tabii itu tidak masalah, tidak apa-apa, karena itu sudah menjadi sifat manusia, sifat dasar manusia. Dan takut tabii itu perasaan yang alami atau perasaan dasar takut manusia itu tidak bertentangan dengan keimanan. Dan perasaan takut seperti ini pun pasti dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pun mempunyai rasa takut tabii. Di dalam surat Al-Qasas ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asbaha fi madinati khaifan yataraqqab. Karena itu jadilah Musa alaihissalam di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan kekhawatiran. Di ayat sebelumnya, mengapa Nabi Musa takut? Karena Nabi Musa telah memukul kaumnya Fir'aun. Sekali pukul langsung mati. Nabi Musa itu kuat sekali pukul langsung mati. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi Musa pun pernah memukul malaikat maut sampai matanya itu keluar, saking hebatnya Nabi Musa. Itu diceritakan ketika Nabi Musa akan datang ajal, didatangi malaikat maut. Tapi Nabi Musa belum ingin meninggal, langsung dipukul matanya malaikat maut. Kemudian Allah Subhanahu malaikat maut datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ingin menyambut nyawa, tapi orang itu belum ingin meninggal. Kemudian datang lagi malaikat maut. Kemudian ditanya kepada Nabi Musa alaihissalam, apakah dicabut nyawanya sekarang atau nanti? Kemudian, jika nanti aku pun mati, lebih baik sekarang. Dan sudah menjadi sunnah setiap nabi ketika akan azal menjemput atau akan datang kematian, akan ditanyakan apakah ingin meninggal hari ini atau nanti sampai yaumul akhir. Tapi kebanyakan nabi pasti ingin hari ini. Mengapa? Karena dunia ini adalah tempat fitnah. Bahkan dunia ini adalah penjara bagi mukmin. Dan ketika orang mukmin atau orang yang bertakwa meninggal, maka orang tersebut bebas dari penjara.
Kemudian perasaan takut yang kedua ya. Yang pertama tadi yaitu tabii atau perasaan yang alami. Perasaan takut yang alami. Kemudian yang kedua yaitu khauf syirih. Takut terhadap sesuatu yang gaib, yaitu perasaan takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti takut kepada berhala, takut terhadap wali yang berada jauh darinya, dan perasaan takut seperti ini banyak terjadi di kalangan para penyembah kubur atau orang-orang tasawuf yang menyimpang. Ya, garis bawahi tasawuf yang menyimpang. Dan diceritakan di dalam Al-Quran pun dibahas di dalam surat Hud ayat 54. Masaan, tolong dibaca masaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qulu illa taraka ba'ubu alihatina bisu qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Artinya kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Di dalam surat Hud ayat 54, umatnya Nabi Hud yang menentang mengatakan, kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Umatnya, kaumnya Nabi Hud yang mendustakan Nabi Hud alaihissalam mengatakan bahwa sesembahan selain Allah itu telah menimpakan penyakit gila kepada Nabi Hud alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa kaumnya Nabi Hud yang menentang itu percaya bahwa Tuhan-Tuhan yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat memberikan mubarak kepada Nabi Hud dan mengatakan Tuhannya itu telah memberikan penyakit gila kepada Nabi Hud. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang menyembah
selain Allah Subhanahu wa taala itu takut terhadap sesembahannya. Maksudnya ini teman-teman, dapat dimengerti? Contoh saja, ketika ada orang yang ada pohon aja yang dikeramatkan dan setiap tahun itu pohon itu harus diberi sesaji atau sesembahan, dan orang yang ada di desa tersebut, penduduk tersebut percaya apabila pohon tersebut tidak diberi sesaji atau sesembahan, maka akan memberikan bahaya di desa tersebut. Itu termasuk khauf syirki, takut terhadap yang gaib. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yaitu seseorang takut meninggalkan suatu kewajiban karena takut kepada manusia. Nah, ini banyak ya teman-teman. Contohnya ya takut beramal ma'ruf nahi munkar karena takut terhadap manusia atau takut kepada pimpinan. Bisa saja teman-teman, kita bisa saja takut kepada pimpinan kita ketika kita akan beramal ma'ruf nahi munkar, dan takut tersebut hukumnya haram dan tercela. Kemudian yang keempat, teman-teman, yaitu khauf ta'abud wa ta'alluq, yaitu perasaan takut yang ada pada diri seseorang yang mempunyai nilai ibadah. Ini yang terpenting, teman-teman. Dan dengan perasaan takut tersebut akan menimbulkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut yang bernilai ibadah, dan dengan takut tersebut kita akan dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan rasa takut tersebut kita akan menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Dan rasa takut ini hanya kita takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perasaan takut ini pun harus kita pupuk, teman-teman, dan kita yakini dengan sepenuh hati. Atau berkata Ustaz Maududi Abdullah, kita jadikan yang gaib itu benar-benar nyata di hadapan kita, sehingga kita jadikan bahwa surga itu, neraka itu benar-benar kita akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala dengan kita
mengetahui tentang azab neraka. Karena ketika kita mau mempelajari dan mengimani tentang neraka, akan membuat kita rasa takut kita bertambah. Mungkin ini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Allah khair, kita aturkan kepada Ustaz Dedi yang telah menyampaikan materinya. Karena waktunya sangat singkat sekali, 2 menit lagi mancing ada Isya, maka marilah kajian pada malam ini kita tutup bersama dengan pada otomatis. Namun sebelum ditutup, bila ada salah kata dari saya benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukupkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.